Apa yang kalian ketahui tentang biologi? Biologi adalah kajian tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonomi. Namun, apakah kalian tahu bahwa biologi berhubungan erat dengan kalkulus? Untuk memperjelas yang saya maksud, berikut garis besar topik mengenai kalkulus dan aplikasinya di biologi yang akan kami bahas. Definisi kalkulus dan konsepnya dalam biologi. Nah, teman-teman, kalian penasaran tidak kalkulus definisinya apa? Kalkulus adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari perubahan di mana mencakup materi limit, turunan, integral, dan deret tak terhingga. Kalkulus memiliki dua cabang utama, yakni kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Konsep kalkulus dalam biologi sangatlah menarik, yakni perkembangan ilmu biologi sesungguhnya banyak didukung oleh kalkulus. Dan kalkulus pada umumnya juga dikembangkan untuk memanipulasi objek sejumlah kuantitas yang sangat kecil, sehingga sangat berperan dalam biologi. Dengan ilmu kalkulus, kita dapat melakukan perhitungan di bidang biologi dengan baik. Di bagian yang kedua, saya akan menjelaskan aplikasi turunan dalam penghitungan populasi bakteri. Sebelumnya, saya akan menjelaskan definisi turunan itu terlebih dahulu. Jadi, turunan atau yang biasa disebut sebagai derivatif itu merupakan suatu pengukuran kepada bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai input. Turunan secara umum akan menyatakan bagaimana sebuah besaran berubah akibat adanya perubahan besaran yang lainnya. Turunan itu memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dapat dimanfaatkan dalam ilmu biologi. Aplikasi matematika dapat diterapkan dalam banyak disiplin ilmu seperti fisika, biologi, kedokteran, ilmu sosial, ilmu politik, bisnis, keuangan, dan masih banyak bidang lainnya yang menggunakan aplikasi matematika. Persamaan diferensial dapat berhubungan dengan mikrobiologi ternyata, yaitu sebagai disiplin ilmu biologi dan matematika. Contoh penerapannya yaitu penerapan turunan fungsi aljabar pada biologi untuk menghitung pertumbuhan populasi, yaitu populasi bakteri yang melakukan perkembangbiakan dengan pembelahan biner, yaitu proses reproduksi aseksual yang digunakan oleh anggota domain archaea dan bakteri di antara organisme lain, di mana dalam proses ini melibatkan pembelahan organisme bersel satu menjadi dua sel individu baru yang masing-masing memiliki nukleus. Pembelahan biner ini tidak melalui tahapan-tahapan pembelahan terlebih dahulu yang dikenal sebagai pembelahan apoptosis. Selanjutnya, salah satu contoh persamaan diferensial yang berhubungan dengan mikrobiologi adalah perkembangan bakteri. Pada contohnya yaitu perkembangan bakteri S. aureus yang merupakan salah satu bakteri yang dapat merusak kekebalan tubuh manusia. Dengan pola perkembangan ilmu matematika, kita dapat menduga model persamaan diferensial yang tepat untuk perkembangan mikroorganisme sesuai dengan data histori yang berisi data pertumbuhan terhadap waktu. Pertumbuhan bakteri tersebut di suatu tempat pada waktu T hanya bergantung pada jumlah bakteri atau bisa kita tuliskan sebagai XT. Model primer paling sederhana dikenal dengan model Malthusian, yang dapat dinyatakan dengan persamaan diferensial sebagai berikut. Dengan mu lebih besar sama dengan 0 adalah suatu konstanta, persamaan di atas berarti laju pertumbuhan bakteri sebanding dengan jumlah bakteri saat itu. Terdapat dua tahap dalam menghitung laju pertumbuhan mikroorganisme. Pada tahap pertama, menguji coba model pengukuran laju pertumbuhan bakteri melalui konsep persamaan diferensial, dan tahap kedua yaitu mengaplikasikan model pengukuran laju perkembangan bakteri melalui konsep persamaan diferensial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh aplikasi kalkulus pada biologi, yaitu aplikasi integral dalam menghitung banyak polutan udara pada suatu ekosistem.
Jumlah polutan di sekitar kita cukup mengkhawatirkan karena berbahaya bagi kesehatan kita. Salah satunya polutan udara, biasanya disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap pembakaran, dan lainnya. Nah, dengan aplikasi perhitungan integral ini yang menerapkan konsep integral tentu dapat memberitahukan kita seberapa banyak dampak polutan udara yang ada di sekitar kita, dan setelahnya kita dapat minimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi. Nah, dengan bentuk umum integral tentunya yaitu sebagai berikut, kemudian dilanjutkan oleh pendiferensial integral yaitu sebagai berikut, kemudian karena terintegrasikan dengan permisalan f kecil pada interval a, b dan misalkan f besar sebagai antiturunan dari f pada interval a, b maka sebagai berikut. Kemudian integral tentu ini bisa digunakan untuk menghitung luas, jadi tidak heran jika bisa digunakan untuk menghitung polutan udara. Nah, dari dasar integral tentu tersebut, kita akan aplikasikan pada banyaknya polusi udara yang terkumpul di suatu ekosistem setelah satuan waktunya kita tentukan, misalkan sebagai T. Selanjutnya, laju populasi pada ekosistem itu sama dengan dx per dt, sehingga banyaknya limbah yang terkumpul di dalam ekosistem dari waktu T sama dengan A sampai T sama dengan B menjadi sebagai berikut, yaitu batas atasnya sebagai T sama dengan B dan batas bawahnya T sama dengan A, kemudian dx per dt-nya adalah laju populasi. Nah, dengan pengaplikasian integral tersebut, maka akan lebih mudah, kemudian kita dapat menghemat waktu dan biaya dibandingkan dengan menghitungnya secara manual. Next. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi kalkulus dalam biologi dengan contoh lanjutannya yaitu menghitung volume sel kanker dengan menggunakan integral. Kita ketahui bahwa sel kanker dapat diatasi atau dapat diobati dengan radiasi sinar X. Nah, untuk menangani ke arah yang lebih lanjut dengan cara sinar X tersebut, maka ahli dosismeter harus menghitung intensitas dari radiasi sinar X yang berhubungan dengan volume dari sel kanker itu, serta letak titik koordinat dari sel kanker tersebut dengan bantuan penghitungan matematika, di mana untuk mengetahui volume dari sel kanker tersebut dapat kita gunakan integral. Nah, integral tersebut diantaranya dapat kita lakukan dengan 4 metode, yaitu integral cincin, integral lipat 2, integral cakram, dan juga integral lipat 3. Digunakannya aplikasi integral karena bentuk dari sel kanker itu tidak simetris. Contohnya seperti bola. Seperti yang saya tampilkan, salah dua contohnya di gambar, yaitu ini adalah bentuk sel kanker pada saat bentuknya menyerupai bola. Karena bentuk sel kanker tadi menyerupai bola, maka perhitungan dengan integralnya kita dapatkan seperti pada layar, yaitu terdapat batas-batas integrasinya untuk menghitung integralnya, yaitu X, Y, dan Z. Sedemikian sehingga kita mendapatkan rumus untuk menghitung integral dari volume sel kanker tersebut dengan cara manual, yaitu integralnya yaitu 2 integral dari min R hingga R, integral dari min akar R kuadrat min X kuadrat hingga R kuadrat min X kuadrat dengan fungsi dalamnya yaitu akar R kuadrat min X kuadrat min Y kuadrat dy dx. Pada pengaplikasian kehidupannya atau pada kedokterannya kita akan menggunakan komputasi karena apabila dihitung secara manual maka akan lebih kompleks. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.